وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafi takhallufihi limandubin ka qiraati surati aw liwaswasatin bi angkana yuraddidu al kalimati min ghairi mujibin. Bi khilafi takhallufihi kelawan bedane ngerine makmum, kelawan bedane ngerine makmum ngeri limandubin krana perkara kang den sunahake, krana perkara kang den sunahake. Contone kakira ati surati kaya dene maca surat, kakira ati surati kaya dene maca surat. Au liwaswasatin, atau alasannya dia tertinggal dari imam, liwaswasatin krana waswas, krana waswas. Biangkana gambare yen to ana sapa makmum iku yuraddidu bimbang utawa mider-mider sapa makmum utawa ragu al kalimati ing pira-pira kalimat dari adanya Al-Fatihah yang dia baca. Tadi saya sudah baca ihdinas siratal mustaqim atau belum? Dia ragu. Was-was, dia was-was. Min ghairi mujibin. Ragunya tadi ya, was-was itu hampir sama dengan syak ya, adanya kebimbangan yang menjadikan dia tidak mantap untuk meneruskan atau menyudahi Al-Fatihahnya. Was-was ragu-ragu tadi atau bimbang yang terjadi min ghairi mujibin saking tanpa onone perkara kang jalari. Saking tanpa onone perkara kang jalari. Jadi takhalluf, tertinggal dari imam, itu kalau ada uzur atau kalau ada uzur memang tidak masalah. Dia boleh tertinggal 2 rukun dari imam, bahkan 3 kalau ada uzur, 3 maksimal. Maka nanti dia tetap sah sholatnya, sah jamaahnya dengan imam. Cuman kalau takhallufnya, tertinggal dari imam gara-gara mengerjakan kesunahan, seperti dia membaca surat setelah Al-Fatihah, akhirnya dia tertinggal 2 rukun dari imam. Atau karena adanya was-was, keraguan-raguan terkait suatu kalimat dalam Al-Fatihahnya yang belum dia kerjakan. Cuman was-was itu adalah bimbang yang sifatnya tidak ada penyebabnya. Kalau syak itu ada penyebabnya. Ya hampir sama-sama ragu atau bimbang dalam hati. Cuman kalau bedanya, kalau was-was itu tidak ada penyebabnya. Tidak ada penyebabnya sehingga dia entah kenapa menghukumi belum mengerjakan atau sudah mengerjakan. Tapi kalau syak itu benar-benar ada tanda-tanda dia sudah mengerjakan atau belum mengerjakan, itu adanya korina atau adanya alamat yang di situ menjadikan penyebab dia ragu. Nah kalau was-was itu nggak ada penyebabnya, ya was-was saja, ragu-ragu saja dalam hatinya. Dia ragu-ragu, belum baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau belum baca ihdinas siratal mustaqim, maka dia kerjakan lagi. Sawaon iku padha uga akanat utawi akanat ana ta utawi akanat ana ta utawi arep yen ta ana ta utawi arep yen ta ana apa was-was, ana iku zahiratan pertelo am khafiyatan utawa samar. Entah was-was secara nyata adanya atau secara samar saja. Fa innahu mongko sak temene takhalluf, fa innahu mongko sak temene takhalluf iku mata ing dalem kapan-kapan kana ana apa takhalluf, ana iku kita mami ruknaini tetep kelawan sempurnane rukun loro, fi'liya ini kang bangsa penggawean karone, fi'liya ini kang bangsa penggawean karone
maka batalat mongko batal apa salatu salati makmum ketika dia tertinggal dari imam karena membaca surat, atau dia tertinggal dari imam gara-gara was-was dalam bacaan Al-Fatihahnya sampai tertinggal 2 rukun, maka batal sholatnya. Entah rukun tadi itu qasir atau rukun tawil, yang jelas 2 rukun, maka batal. Li'adami udrihi, batalnya tadi li'adami udrihi karena ora onone udhure makmum. Dia tertinggal dari imam tidak adanya udzur, tidak terjadi karena adanya udzur. Dia nggak udzur, tertinggal dari 2 rukun fi'linya imam, ya maka batal sholatnya. Wahai su'udhira lan ing dalam sekirane den udzuri sapa makmum, fit takhallufi ing dalam ngeri atau tertinggal, fita khalufi ing dalam tertinggal utawa ngeri saking imam, dia menyempurnakan Fatihahnya yang wajib harus dia baca sehingga dia tertinggal dari imam. Lah kok tertinggal kenapa? Ya karena adanya udzur, mungkin bacaannya itu terlalu pelan karena sudah tua mungkin usianya, atau mungkin sedang sakit, atau mungkin dia karena lebih mendahulukan membaca iftitah atau ta'awud, terus kemudian nggak keburu imam sudah ruko, dia belum baca Al-Fatihah, nah maka itu udzur namanya. Atau bacaannya dia itu normal, cuman imam terlalu cepat, makanya itu dianggap udzur. Kama fisurati kayak keterangan, kayak perkara fisurati yang dalam penggambaran, surat yang dalam penggambaran allati rupane surah. Dakaruna kang wis nutur sapa kita ha ing surah. Ya tadi puti qiraati wajibatin kila waswasatin istighanil makmum al muwafiq bi tu'arif kita wa ta'awud anil Fatihah. Terus kemudian ka'an raka'a imamuhu fasyakka fil Fatihati au tadzakkara tarkaha aukaan asro'a imamu qira'atahu. Itu termasuk penggambaran-penggambaran yang ada sebuah udzur sehingga dia tertinggal dari imam, maka nggak batal sholatnya. La fa inna ma yatakhallafu mongko ing pestine ngeri sapa makmum ila tamami salasati arkanin tumeka maring sempurnane 3 pira-pira rukun tawilatin kang dawa, wa ya utawi arkan tawilah, wa ya utawi arkanin tawilatin iku al maksudatu perkara kang den tuju, perkara kang den sejo fi nafsiha ing dalem zatiyae arkan tawilah, fi nafsiha ing dalem zatiyae arkan tawilah. Ya fala yu'addu mongko ora den wilang minha saking arkan tawilah. Fala yu'addu mongko ora den wilang minha saking arkan tawilah. Ora den wilang apa al-qasiru rukun qasir. Wa huwa utawi rukun qasir, wa utawi al-qasir iku al-i'tidal wal julusulan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Jadi adanya diperbolehkan tertinggal dari imam karena adanya udzur yang terjadi, itu maksimal dia tertinggal 3 rukun tawil. Rukun tawil itu mengecualikan rukun qasir, yaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Berarti apa? Ya ruku, terus kemudian sujud pertama, sujud kedua, kemudian berdiri, itu adalah rukun yang tawil. Maksimal 3 rukun. Kalau dia tertinggal dari imam lebih daripada 3 rukun, misalkan maksimal 3 rukun itu penggambaran seperti ini. Makmum masih berjuang untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, karena bacaan Fatihahnya tadi dia baca dalam keadaan fisiknya sudah lemah sehingga pelan bacanya tanpa adanya was-was. Atau dia berjuang membaca Al-Fatihah gara-gara dia mendahulukan iftitah terus baca ta'awud juga. Waktu baca Al-Fatihah imam sudah ruku, maka dia berjuang untuk
menyelesaikan Fatihahnya, kan itu wajib hukumnya. Nah terus kemudian imam itu sudah rukuk, dia belum selesai, terus bangun iktidal. Rukuk kan rukun tawil 1 itu, iktidal rukun qasir nggak dihitung berarti. Terus imam itu sujud yang pertama, rukun tawil yang kedua. Nah terus kemudian ya, posisinya di situ masih belum selesai dia baca Al-Fatihahnya. Tadi imam sudah duduk di antara dua sujud, itu rukun qasir nggak dihitung berarti. Terus kemudian imam sudah turun sujud kedua, dia masih belum selesai Fatihahnya. Nah terus kalau nanti sebelum imam bangun dari sujud keduanya dia sudah selesai dan segera rukuk, maka dia tidak tertinggal, maka itu sudah maksudnya masih sah sholatnya. Dia bisa meneruskan rukun-rukun setelahnya, rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk, sujud kedua, masih bisa mengejar imam, bisa diperbolehkan dia mengejar. Tapi kalau imam sudah bangun dari sujud yang kedua, entah dalam keadaan tasyahud awal, beranjak untuk mengerjakan tasyahud awal, atau mau berdiri rakaat selanjutnya, kok dia masih belum selesai, maka dia dianggap tertinggal lebih daripada 3 rukun tawil. Karena kenapa? Posisi dia berdiri, tertinggal rukuk rukun tawil 1, tertinggal sujud pertama rukun tawil 2, kemudian sujud kedua rukun tawil ketiga, terus imam berdiri untuk mengerjakan rakaat selanjutnya atau tasyahud awal, disamakan dengan itu, maka dia tertinggal dari 4 rukun. Nah kalau 4 rukun dia tertinggal, dia harus mufarokoh dia. Fayas'a mongko lumaku sapa makmum, mongko lumaku sapa makmum, lumaku ala tartibi nazmi sholati nafsihi, ing atase urutan runtute sholate awak dhewe ne makmum, ala tartibi nazmi sholati nafsihi, ing atase urutan runtutane sholate awak dhewe ne makmum, haitsu faradha ing dalam sekiranya rampung sapa makmum, sudah menyelesaikan Al-Fatihahnya. Rampung qabla qiyamil imami ing dalam sadurunge ngadeke imam, ngadeg minas sajdati saking sujud asaniyati kang nomor 2. Ketika dia sudah selesai baca Al-Fatihah, kan tadi kan dia tertinggal gara-gara udzur ceritanya. Dia selesai baca Al-Fatihah, mau ruko, imam masih dalam keadaan sujud yang kedua, maka dia bisa melanjutkan rukuknya, iktidalnya, sujud yang pertama, terus mengejar imam. Bisa seperti itu. Au julusihi utawa ing dalem sadurunge lungguhe imam, maktuf ning gone qabla qiyamil imami. Au julusihi utawa lungguhe imam, lungguh ba'daha ing dalem sause as-sajdati as-saniyati, ba'da ing dalem sause as-sajdati as-saniyati. Nah, selain duduk istirahat, ya duduk istirahat, ya duduk tasyahud misalkan, maka dia bisa mengerjakannya. Lah cuman wa in zada lan lamun to tambah apa atakhallufa wa in zada mongko lamun nambahi sapa makmum atakhallufa ing ketertinggalane tambah ala dzalika ing atase mengkono salah sati arkanin tawilatin. Atakhallufa ing ketertinggalan ala dzalika ing atase mengkono salah sati arkanin tawilatin bi alam yabrul gambare yen to durung rampung sapa makmum, dia belum selesai membaca Al-Fatihahnya, illa wal imamu kejaba halih utawi imam iku muntasibun wong kang jejeg lil qiyami maring ngadeg untuk rakaat selanjutnya, au jalisun utawa wong kang lungguh lit tasyahudi maring tasyahud, entah tasyahud akhir entah tasyahud awal. Jika itu nanti terjadi di rakaat terakhir, maka setelah
sujud yang kedua mestinya imam mengerjakan tasyahud akhir. Itu rukun tahlil juga itu. Kok masih belum selesai Al-Fatihahnya, ya maka dia dianggap tertinggal lebih daripada tiga rukun. Terus bagaimana? Yonawa mongko niat sapa makmum. Ketika dia mengalami kejadian seperti itu, dia masih berjuang baca Fatihah, belum juga selesai gara-gara membaca iftitah. Karena dia baca semua iftitahnya, iftitah versi manapun dia baca. Allahumma bain bayi dibaca, kabir alhamdulillah katsir dibaca semuanya. Ini wajah tiga dibaca. Akhirnya waktunya Fatihah memang sudah ruko, bahkan sudah sampai sujud yang pertama tertinggal kan. Terus ketika itu sampai terjadi dia Fatihah belum selesai, imam sudah berdiri untuk mengerjakan rakaat selanjutnya, atau imam sudah duduk tasyahud akhir. Maka bagaimana? Yo nawa mongko niat sapa makmum al mufaraqata mufaraqah, memisahkan diri dari imam, dari jamaah. Insya Allah montokarep sapa makmum, dia boleh mufaraqah. Setelah mufaraqah wajarolan lumaku sapa makmum ala tertibi sholati nafsihi ing atase urutane sholate awak dhewe ne makmum, ing atase urutan sholate awak dhewe ne makmum. Setelah dia mufaraqah, maka dia selesaikan urut-urutan sholatnya, ya rukuknya, iktidalnya, sujudnya, itu dikerjakan sudah tidak ikut terhadap imam lagi, sudah mandiri dia, sudah sendiri karena mufaraqah. Atau kalau enggak dia niat mufaraqah, bisa opsi kedua, awafaqahu utawa nyocoki sapa makmum hu ing imam fima ing dalam rukun, yaitu berdiri atau tasyahud akhir. Fima ing dalam rukun huwa kang utawi imam iku fihi tetep ing dalem ma bi ayat roka gambare yen to ninggal sapa makmum, ninggal qiraatahu ing bacaane makmum, bacaan Al-Fatihahnya dia tinggalkan. Wayat ba'ulan yen to anut wayat balan yen to anut sapa makmum, anut al imama ing imam, oleh anut fil qiyami ing dalem ngadeg awit tasyahudi utawa tasyahud. Ketika sudah enggak mungkin untuk menuntaskan Al-Fatihahnya dan itu juga wajib hukumnya, maka dia melihat imam sudah mau berdiri untuk rakaat selanjutnya atau sudah tasyahud akhir, maka ketika dia nggak pengen mufaraqah, dia bisa langsung ikut tasyahud akhir bersama dengan imam, atau dia langsung berdiri mengikuti berdirinya imam, mengerjakan rakaat selanjutnya. Wa atalan nekani sapa makmum birokaatin kelawan sak rakaat, oleh nekani mang tingkai badal hadhi rakaati halih dadi gantine ikilah rakaat, badal hadhi rakaati halih dadi gantine ikilah rakaat allati rupane rakaah fatathu kang tertinggal apa allati hu ing makmum, fatathu kang keliwat apa allati hu ing makmum. Jadi rakaatnya tadi yang dia tidak menuntaskan Fatihahnya itu tidak dihitung, nggak dianggap rakaatnya. Dia nggak menuntaskan Fatihah langsung ikut tasyahud bareng imam atau langsung ikut berdiri bareng imam, maka rakaatnya tadi yang Fatihah tidak genap tadi loh, itu tidak dihitung. Maka nanti setelah itu dia wajib untuk menambahi satu rakaat ba'da salami ing dalem sawise salame imam, ba'da salami ing dalem sawise salame imam. Ayat imami tegese imam, kalau masbuki kayak dene makmum masbuk, kalau masbuki kayak dene makmum masbuk. Karena ini terjadi pada orang yang berstatus makmum muafiq, makmum yang mendapati Al-Fatihah bersama dengan imam di rakaatnya, entah rakaat pertama atau kedua atau ketiga atau keempat. Wala yajuzun ora wenang lahu keduane makmum, ora wenang bila niatil mufaraqati kelawan tanpa niat mufaraqah, gak oleh apa al-jaryu lumaku ala tartibi sholati nafsihi ing atase urutan sholate awak dhewene makmum. Maka ketika dia sudah tertinggal 4 rukun, dia nggak mau niat mufaraqah, malah memaksakan diri untuk rukuk, kemudian iktidal,
sujud pertama, kedua, maka ketika itu dikerjakan batal sholatnya ketika dia sengaja dan tahu kalau itu membatalkan sholatnya. Fa in fa'ala mongko lamun agawe sapa makmum amidan hale wong kang sengaja, amidan hale wong kang sengaja, aliman tur hale wong kang ngerti, aliman tur hale wong kang ngerti, ya batalat mongko batal apa sholatu sholate makmum. Batal sholatnya kalau dia memaksakan untuk menyelesaikan runtutan sholatnya. 5 krana keterangan atau 5 krana perkara fihi kang tetep ing dalem fa'ala amidan aliman, fihi kang tetep ing dalem fa'ala amidan aliman minal mukhalafati nyatane nulayani berbedanya gerakan atau rukun-rukunnya makmum dari imam, perbedaan yang sangat mencolok al-fahisati kang Allah, al-fahisati kang Allah. Hadza utawi kilah perincian atau hadza utawi kilah tafsil. Mulai itu loh, wa in takhallafa al-ma'mum bi udrin kabudi qiraatin, terus bi khilafi takhallufi liman duben, terus fa in zada takhalluf ala dzalik, terus wala yajuzu lahu bil niyatil mufaraqati. Semuanya itu tadi, semua perincian yang ada. Kullu yaskabane za iku fil muwafiq tetep ing dalem masalah makmum muwafiq. Iku fil muwafiq tetep ing dalem permasalahan makmum muwafiq. Tadi perincian-perincian tadi, kalau dia tertinggal 3 rukun maksimal karena adanya uzur tidak masalah. Kalau dia tertinggal 2 rukun tanpa uzur maka batal sholatnya. Kalau dia memaksakan diri meneruskan runtutan sholatnya pada dia tertinggal 4 rukun dari imam yang tawil, maka batal sholatnya kalau dia sengaja dan tahu. Semua yang pokoknya itu terjadi pada makmum yang muwafiq. Lawahua utai muwafiq ikuman makmum adroka kang mendapati sopaman ma'al imami sertane imam mendapati qadral fatihati ing kadare fatihah, qadral fatihati ing kadare al-fatihah, qadral fatihati ing kadare al-fatihah. Yang mana yang dinamakan muwafiq itu adalah seorang makmum yang mendapati masa membaca al-fatihah sampai selesai bersama dengan imam, artinya sebelum imam turuko. Sawaun iku padha uga ar-rakaatu utawi rakaat utawi anane rakaat iku al-ula iku al-ula rakaat. Kok baris apa? Sawaun iku padha uga ar-rakaatu utawi anane rakaat ya mentakdirkan kana sawaun iku padha uga rakaatu utawi anane rakaat iku al-ula rakaat sing pertama wa ghairu lan saliyane al-ula. Entah itu rakaatnya yang dia bisa mendapati masa membaca al-fatihah sebelum rukuknya imam itu terjadi pada rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga, tetap dinamakan muwafiq. Lawa amal masbuku, kalau muktamad seperti itu, mengatakan seperti itu. Muwafiq itu ya orang makmum yang mendapati masa membaca al-fatihah bersama dengan imam, artinya sebelum imam rukuk, entah pada rakaat pertama, kedua, dan ketiga. Cuman perbedaan pendapat, ada pendapat yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan kalau muwafiq itu adalah seorang makmum yang mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam. Berarti orang yang menemukan rakaat pertamanya imam, dia mulai sholat pada keadaan imam juga rakaat pertama. Kalau dia datang imam dalam rakaat kedua, maka dinamakan masbuk. Pendapat yang lain seperti itu. Kalau pendapat yang ini sesuai dengan kitab ini, itu ya setiap makmum yang menemukan kadar membaca al-fatihah bersama dengan imam dimanapun rakaatnya, itu muwafiq seperti itu. Itu yang muktamad seperti ini muktamad. Kalau pendapat lain ya harus rakaat pertama. Wa ammal masbuq ana pentawi masbuk
Anapun ta makmum masbuk iku wa huwa utai makmum masbuk iku man uwong lam yudrik kang ora metuhi sapa man ma'al imami sertane imam minar rakaati saking rakaat al ula kang gawitan al ghairiha utawa saliyane al ula tidak mendapati qadron ing kadar utawa masa ya sa'u kang amot apa qadron amot al-fatihata ing al-fatihah. Jadi yang masbuk itu adalah seorang makmum yang tidak mendapati masa atau kesempatan membaca al-fatihah bersama dengan imam, entah di rakaat pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat. Lah kenapa kok tidak mendapati? Gara-gara ini idza raka'a ing dalem nalikane rukuk sapa al-imamu imam. Lah pada saat imam rukuk wa huwa hale utai makmum to masbuk iku bagian isih tetep sapa masbuk tetep fi fatihati ing dalem fatihah masbuk inal ana tumuka maring saiki keadaan inal ana tumuka maring saiki keadaan pada keadaan yang dia alami itu dia belum tuntas baca al-fatihahnya. Di tengah-tengah baca al-fatihah imam sudah rukuk, nah, maka dinamakan masbuk seperti itu. Ilal ana tumuka maring saiki masanya dia tengah-tengah baca al-fatihah imam rukuk. Lam yukmilha kang ora iso nyampurnaake sapa makmum atau masbuk ing al-fatihah yang belum menyelesaikan secara sempurna bacaan al-fatihahnya. Terus ketika masbuk seperti itu pengertiannya, terus kalau muafik seperti itu dan perkara-perkara yang diterangkan di atas, sebuah perincian-perincian yang banyak tadi itu hanya untuk muafik. Terus sekarang fa in kana mongko lamun ono sapa masbuk, ketika itu masbuk mengalami sesuatu seperti ini. Ono sapa masbuk iku qad istaghala, teman-teman ketunggu sapa masbuk. Tersibukkan qabla ing dalam sadurunge al-fatihah dia sibuk bisunnatin kelawan kesunahan. Sebelum dia baca al-fatihah dia menggunakan kesempatan untuk membaca doa iftitah atau membaca ta'awud. Contohnya sunnah ka doa iftitah kaya dene doa iftitah awit ta'awud utawa ta'awud, atau ketika dia tidak baca al-fatihah, tidak ta'awud, au sakata atau menang sapa apa masbuk. Sudah tahu dia datang, imam sudah dalam keadaan baca surat atau baca al-fatihah, dia malah memprioritaskan iftitahnya karena dia gemar akan sebuah kesunahan, terus baca ta'awud pula. Atau kalau enggak itu dia malah ngelamun, dia diam saja. Atau kalau enggak itu au sami'a utawa ngrungu sapa masbuk ya ro atal imami ing wacanane imam. Namanya kok enak suaranya. Suratnya itu surat apa itu, kok asing, panjang sekali, untuk didengarkan. Nah, tahu-tahu langsung rukuk namanya. Lah, kok saya kaget, langsung rukuk. Ya, belum baca al-fatihah, masbuk. Au ghairahu tawasa aliyane imam. Malah dengarkan bacaan tadarusnya temannya. Yo qara'a mongko maca sapa masbuk wujuban kelawan wajib minal fatihati saking al-fatihah. Biqadriha kelawan kadare doa iftitah, ta'awud, sukut, sami'a qiraatal imam. Ai biqadri hurufi sunnati tegese kelawan kadar piro-piro hurufe sunnah. Allati rupane sunnah istaghala kang ketungkul sapa masbuk biha kelawan allati. Maka ketika dia mengalami kejadian seperti itu, tahu-tahu sudah rukuk imamnya, dia belum menyelesaikan doa iftitahnya, atau dia masih selesai baca ta'awud, atau dia diam belum baca al-fatihah, sudah rukuk imamnya.
maka yang wajib bagi dia adalah membaca Al-Fatihah. Terus apa sampai selesai? Ya dilihat dulu huruf-huruf yang dibaca pada saat dia baca iftitah tadi berapa huruf jumlahnya. Maka ketika jumlahnya 10 huruf, maka dia yang wajib adalah 10 huruf di Al-Fatihah. Kalau sampai ta'awud berarti dia baca sesuai dengan huruf yang dia baca pada saat mengerjakan kesunahan. Dia baca iftitah dapat 15 huruf, ya maka dia baca 15 huruf dari Al-Fatihah. Atau dia diamnya 1 menit, setelah itu rukuk imamnya, maka dia wajib membaca Al-Fatihah selama 1 menit. Nah, biasanya saya baca itu setengah menit Fatihah itu. Ya wajibnya pokoknya seperti itu. Wabi qadri zamani sukuti lan kelawan kadar mongsone meneng. Alladzi rupane sukut istaghola kang ketungkul sapa masbuk bihi kelawan alladzi. Atau dia baca Al-Fatihah selama dia diam tadi berapa menit, berapa detik atau berapa menit, ya seperti itu dia wajibnya baca Al-Fatihahnya. Kenapa kok diwajibkan baca Al-Fatihah terus jumlahnya atau kadarnya disesuaikan dengan iftitah yang dia baca, ta'awudnya yang dia baca, atau durasi dia diamnya, atau durasi dia mendengarkan bacaan imam? Karena litaksirihi krono cerobohe to pepekone masbuk, cerobohe masbuk to pepekone masbuk, pepeko biudulihi sebab pindai utawa ngali masbuk anil fardi ngereake saking fardu pindah atau ngale ilahi hamaring sunnah, karena dia lebih memprioritaskan sunnah daripada fardu yang dia nanti nggak tahu bisa tercapai atau tidak sebelum rukuknya imam, karena dianggap ceroboh seperti itu. Seharusnya kalau dia sudah baca surat, setelah takbir dia segera Al-Fatihah, malah dia baca iftitah dulu, malah dia baca ta'awud dulu, maka ya dianggap ceroboh itu, ditakzir baca Al-Fatihah sesuai dengan kadar kesunahan yang dia baca. Idi sunnatu krono utawi kesunahan lil masbuki maring makmum masbuk iku Allah yastagillah, iku yen to ora ketungkul sapa masbuk bisunnatin kelawan kesunahan ghairil Fatihah kang saliyane Al-Fatihah. Karena sunnahnya bagi masbuk itu adalah baca Al-Fatihah, tidak kau baca sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau dia takbir langsung baca Al-Fatihah, selain itu wajib juga dia dapat kesunahan. Kalau dia malah baca iftitah, itu enggak sunnah lagi sudah hukumnya, karena dia tidak bisa memprediksi, memastikan kalau nanti dia baca Fatihah selesai, baca iftitah selesai, dia masih mungkin baca Al-Fatihah secara maksimal sebelum rukuknya imam. Kalau memang seperti itu jadi prediksi, maka enggak masalah. Kalau dia sudah enggak mungkin, enggak optimis dia bisa selesaikan bacaan Al-Fatihahnya, malah dia baca iftitah, enggak dapat kesunahan, malah ketakzir tadi. Fa'in raka mongko lamun terukuk sapa masbuk walam yakro lan durung maca sapa masbuk qadrama ing kadare perkara entah huruf atau waktu fawatahu kang ngepotake sapa masbuk, kang menghilangkan sapa masbuk hu ing ma yo batalat mongko batal apa salate masbuk in alima lamun to ngerti sapa masbuk wa ta'ama dalan sengaja sapa masbuk. Nah, ketika dia diwajibkan baca Al-Fatihah gara-gara mau sudah rukuk dia belum selesai Al-Fatihahnya karena dia baca iftitah atau ta'awud terlebih dahulu, kok dia enggan mengerjakan baca iftitah belum selesai sudah rukuk, dia langsung rukuk sama dengan imam, dia menganggap aman, saya sudah ditanggung imam Fatihahnya. Tidak, justru malah batal sholatnya, karena wajib ditakzir. Dia melaksanakan takziran baca Al-Fatihah sesuai dengan kadar kesunahan yang dia baca, itu wajib. Kalau dia mengerjakan secara sengaja dan juga tahu kalau itu membatalkan sholat, maka batal sholatnya. Ya tadi gara-gara taksiri ceroboh tadi loh, sehingga seperti itu masalahnya, semakin rumit. Wa ila lamun ta ora
ora alima wa ta'amada, kalau dia nggak tahu itu membatalkan sholatnya. Kalau dia nggak tahu itu, kalau dia tidak sengaja mungkin lupa, ya farakaatuhu mongko farakaatun farakaatuhu farakaatuhu ya farakaatuhu mongko rokaate masbuk farakaatuhu mongko rokaate masbuk. Ketika dia langsung ikut rukuk bersama dengan imam dan belum baca Al-Fatihah yang wajib seharusnya karena taksir tadi sehingga ditakzir, maka rokaat yang dia kerjakan tidak dihitung. Setelah salam wajib menambah 1 rokaat. Ketika dia rukuk tadi tidak dalam keadaan tahu kalau itu membatalkan sholatnya, dan juga dia tidak dalam keadaan sengaja, maka rokaat saja yang hilang, nggak dihitung. Gak batal sholatnya, tetap dia bisa sholat karena dia nggak tahu kok, karena dia nggak sengaja kok, cuman nggak dihitung rokaatnya. Farokaatu mongko rokaat ya masbuk, nggak dihitung. Summa ini staghala nuli lamonto ojo. Summa idza staghala nuli nalikane mot. Summa idza staghala nuli nalikane ketunggal sapa masbuk. Bi qiraati qadrima kelawan maca kadare perkara. Kesunan-kesunan tadi lho. Fawata kang ngepotake sapa masbuk ku ing mas. Ya in akmalahu mongko lamun to ditafsir diperinci lagi, ketika dia tersibukkan membaca kesunahan-kesunahan tidak kamal al-fatihahnya, maka bagaimana diperinci? Pertama, in akmalahu lamun to nyempurnaake sapa masbuk hu ing al-fatihah to hu ing ma wajib alaihi qiraatu, berarti al-fatihah. Akmala in akmalahu mongko lamun to nyempurnaake sapa masbuk hu ing ma wajib alaihi qiraatu to hu ing al-fatihah. Wa adrakahu lan mendapati sapa masbuk hu ing imam, mendapatinya tadi fir ruku ing dalam ruku. Yo adraka mongko mendapati to menemui sapa masbuk ar-rakaata ing sak rakaat. Kal ghairi kaya saliyane masbuk sing maca kesunan-kesunan tadi. Kal ghairi kaya saliyane masbuk. Jadi ketika dia malah memprioritaskan baca iftitah, baca ta'awud, terus kemudian baca surat. Nah, surat juga dia. Enggak surat. Iftitah saja sama ta'awud. Atau dia diam atau dia dengarkan bacaannya imam atau bacaan orang lain. Terus cuman sebelum imam bangun dari ruku, ya, sebelum bangun dari ruku, dia masih bisa menyempurnakan al-fatihahnya. Terus setelah sempurna al-fatihahnya, dia ruku bersama dengan imam, masih dalam keadaan ruku. Kalau nanti dia ruku mendapatkan 1 tumakninah, terus kemudian imam baru bangun, dia langsung bangun, maka dia dianggap menemukan 1 rakaat, ya, dianggap menemukan 1 rakaat karena dia sudah menyempurnakan kewajibannya berupa al-fatihah. Wa ilal lamun to ora akmalahu wa adrakahu, ketika dia tidak menyempurnakan bacaan al-fatihahnya, terus dia tidak rukuk bersama dengan imam, ya yudrikhu mongko metuki sapa makmum to masbuk hu ing imam fihi ing dalem rukuk bi alam yatma'inna gambare ento ora tumakninah sapa makmum, ora tumakninah qabla irtifa'il imami ing dalem tangine imam an aqallihi sangking luwih sithik-sithike rukuk ketika dia tidak menyempurnakan bacaan al-fatihah yang wajib bagi dirinya, takzir tadi, terus dia langsung ikut terhadap imam yaitu rukuk, dan dia tidak menemukan tumakninah di sana. Fa in faragha mongko lamun to rampung sapa masbuk
wal imam hal tawi imam iku fil i'tidal ing dalem i'tidal ya fatatu mongko keliwat utawa ilang hu ing masbuk apa rakaatu rakaat apa rakaatu sarkat, maka rakaatnya enggak dihitung. Ketika dia nanti sudah menyelesaikan kewajibannya Al-Fatihah. Artinya ketika misalkan dia baca 15 huruf yang ada di iftitah, imam sudah keburu ruku, maka dia sudah baca 15 Al-Fatihah, takzirah yang sudah dikerjakan. Dia langsung ruku ikut dengan imam. Nah, pas dia ruku, imam bangun. Tidak berarti kan? Dia tidak mendapatkan satu tumakninah bersama dengan imam. Maka tidak dihitung satu rakaat. Jadi ketika dia sudah rampung mengerjakan takzirahnya, yaitu berupa baca Al-Fatihah sejumlah dengan kadar baca kesunahannya, terus dia langsung rukuk karo imam, bareng karo imam, sama dengan imam, cuman pas dia rukuk belum tumakninah sudah bangun imamnya, maka itu dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Alat tirobin ing atase poyang payingan, alat tirobin ing atase poyang payingan tawilin kang dawa fihi ing dalem fatatu ar-rakaatu. Maksudnya hukum atau keputusan dia dianggap kehilangan satu rakaat. Dia sudah karena ceroboh membaca iftitah, dia sudah ditakzir, sudah baca Al-Fatihah sesuai dengan kadar kesunahan iftitahnya. Terus dia langsung ruku. Apesnya dia, sialnya, sebelum dia tumakninah dalam rukuknya sudah bangun imamnya, maka hukumnya dia dianggap tidak menemukan satu rakaat. Nah, hukum seperti ini itu sebenarnya ada perbedaan pendapat, perbedaan pertimbangan di antara beberapa ulama. Yang di situ panjangnya perdebatan tuh rumit sekali, panjang sekali, dan nggak dianggap ringan. Masih banyak perbedaan di antara ulama. Ya, hukum tidak dikatakan tidak dapat satu rakaat tadi itu sesuai dengan adanya kejadian itu. Para ulama masih berbeda pendapat, menjadi pembahasan panjang bagi beliau-beliau. Ya, fihi ing dalem fatatu ar-rakaatu bainal mutaakhirina, wayang payingan sing suwe mang bainal mutaakhirina ing dalem antarane pira-pira ulama akan keri-keri. Yang dalam antaranya pira-pira ulama akan keri-keri. Karena sebagian dari beliau-beliau ada yang mengatakan ya tadi dia tidak mendapatkan satu rakaat. Karena dia terlewat, ketinggalan, hilang rakaatnya. Karena dia tidak menemukan tumakninah dalam rukuknya bersama dengan imam. Ada lagi sebagian pendapat beliau mengatakan, ulama yang lain mengatakan, lah hal seperti ini, kejadian seperti itu disamakan dengan seperti makmum yang uzur dengan adanya butiul qiraah, adanya qiraahnya yang pelan, yang lama, dianggap uzur, maka dia menemukan satu rakaat. Dan seperti itu. Artinya hasil di sini hukum fatatu ar-rakaatu di sini sebenarnya sebuah hukum yang diperdebatkan secara panjang dan gak ada habisnya, karena saling menyertakan argumen yang juga perlu dipertimbangkan. Ya, yang jelas di situ fatat ar-rakaatu yang aman. Kalau kita ambil yang dianggap seperti udzur karena seperti bacaan qiraahnya itu pelan, nanti kalau iya nggak masalah, kalau enggak kan masalah. Wahina idlan yang dalam semangsane fatatu ar-rakaatu, ketika dia nanti tidak dianggap menemukan satu rakaat gara-gara tidak menemukan tumakninah bersama dengan imam, meskipun dia sudah berusaha menyempurnakan Al-Fatihah sesuai dengan kadar iftitah yang dia baca, misalkan yuwafiquhu nyocoki sapa makmum hu ing imam, makmum masbuk yuwafiquhu nyocoki sapa masbuk hu ing imam, oleh nyocoki nimang wujuban kelawan wajib fil i'tidali ing dalam i'tidal
wa malan perkara ba'da kang tetep ing dalam sawise i'tidal. Ya sujud pertama, duduk di antara sujud dan seterusnya. Ketika sudah dia baca, ya, imam sudah dalam keadaan i'tidal, ya, maka dia langsung i'tidal. Setelah baca Al-Fatihah, nggak usah rukuk, langsung i'tidal saja. Atau setelah dia berjuang di takzir tadi baca Al-Fatihah, imam sudah sujud, dia langsung sujud saja, nggak usah rukuk, nggak usah i'tidal. Wala yarka lan ora rukuk sapa masbuk li ana ukrono sak temene rukuk iku layu sabu ora den etung apa rukuk lahu ketuin masbuk. Percuma dia rukuk karena nggak kehitung, mending langsung ikut bersama dengan imam daripada nanti semakin tertinggal. Fa in raka'a mongko lamun rukuk sapa masbuk amidan hale wong kang sengaja aliman terhale wong kang ngerti yo batolat mongko batal apa salate masbuk. Batal salatnya kalau dia memaksakan untuk rukuk. Wayati lan nekani sapa masbuk bi rakaatin kelawan sak rakaat ba'da salam imami ing dalem sause salat ing dalem sause salame imame masbuk. Setelah dia nanti selesai tasyahud akhir bareng dengan imam salam, dia nambah 1 rakaat. Ya gara-gara tadi dia tidak menyempurnakan rakaat pas dia ditakzir Al-Fatihah tadi. Li'anna karena sak temene masbuk iku lam yudrik ora nemuni ora metuki sapa masbuk ar-rakaata ing rakaat al-ula kang awal ma'ahu sertane imam wa illam yabruk lan lamun durung rampung. Jadi perincinya ada banyak. Ketika dia sudah tersibukkan baca kesunahan, terus keburu rukuk imamnya, akhirnya dia menyempurnakan Fatihahnya, terus tertinggal dari imamnya, maka nanti ketika dia masih bisa menemukan tumaninah bersama dengan imam, maka dianggap menemukan 1 rakaat. Kalau tidak, maka dia kehilangan 1 rakaat dan wajib menambahi 1 rakaat setelah salamnya imam. Lah, wa illam yabruk, ketika ini sudah rampung kan, ini belum rampung. Fa'in faragha tadi loh, fa'in faragha wal imamu fil i'tidal. Sekarang wa illam yabruk lan lamun durung rampung sapa masbuk wal imam hale utawi imam iku fil i'tidal tetep ing dalam i'tidal. Dia belum selesai baca Al-Fatihahnya, imam sudah i'tidal. Wal imam hale imam iku fil i'tidal tetep ing dalam i'tidal bi anaroda gambare yen to ngarepake sapa imam al-huwiyya ing tumurun minhu sangking i'tidal tumurun ila sujudi maring sujud. Wa illam yabruk lan lamun to durung rampung sapa masbuk, belum menyelesaikan kewajiban baca Al-Fatihahnya, wal imamu hale utawi imam iku fil i'tidal tetep ing dalam i'tidal. Belum rampungnya tadi seperti ini penggambarannya. Bi an aroda gambare arep yen to ngarepake sapa imam al-huwiyya ing tumurun minhu sangking i'tidal ila sujudi maring sujud. Wa huwa utawi masbuk inal ana maring saiki keadaan iku lam yukmil belum menyempurnakan sapa masbuk, iku lam yukmil durung nyempurnakake sapa masbuk qira'atama ing maca perkara ya Al-Fatihah tadi loh. Lazimahu kang wajib apa ma ing masbuk, dia belum menyelesaikan Fatihah takzirannya tadi, sudah mau sujud imamnya. Maka bagaimana? Apakah saya langsung ikut sujud bareng imam, tapi saya meninggalkan kewajiban yaitu membaca Al-Fatihah? Misalkan dia baca iftitahnya sekitar 10 huruf, dia ditakzir 10 huruf di Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah belum dapat 10 huruf, imam sudah mau sujud. Nah, ini bagaimana? Kalau saya teruskan Al-Fatihahnya, nanti saya tertinggal 2 rukun. Kalau tertinggal 2 rukun tanpa adanya udzur, maka batal sholat saya. Maka saya wajib untuk harus ikut bareng imam. Tapi ketika saya ikut wajib turun, saya meninggalkan kewajiban berupa baca Al-Fatihah. Ada dua kewajiban yang mau nggak mau harus dikerjakan, ya.
di sisi lain dia ditakzir harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya 10 huruf misalkan, belum selesai sudah mau sujud imamnya. Kalau nanti dia biarkan dia tertinggal 2 rukun, batal sholatnya, maka dia wajib untuk tabe kepada imam. Tapi kalau dia ikut sujud bareng imam, dia meninggalkan kewajiban baca Al-Fatihah 10 huruf tadi. Ada 2 kewajiban yang mau dikerjakan, saling memaksa untuk dikerjakan. Bagaimana? Bingung dia kan? Sementara dia nggak bisa buat bensin kan aneh. Ya faqat ta'arudha mongko teman-teman perlawanan ma'ahu sertane imam. Apa wajibani perkara wajib loro. Mutaba'atul imami rupane manut imam, yaiku turun sujud. Wa qira'atu malan maca perkara lazimau kang wajib apa mahu ing masbuk, yaitu menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Bala murajjihan ora ana perkara kang luwih unggul iku maujud li ahadima maring salah sijine wajibane mutabiatu imam karo qiraatu ma lazimah. Maka bagaimana? Ya fayazamuhu mongko wajib hu ing masbuk fima ing dalem permasalahan ya daru kang wis pertelo apa mah. Wajib apa ayan wiya yen to niat sapa masbuk, niat al mufaraqata ing mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Maka solusinya dia mufaraqah bareng imam agar dia tidak berkewajiban untuk ikut turun sujud bareng imam ketika sudah mufaraqah. Liyuk mila supaya iso nyempurnaake sapa masbuk Al-Fatihah ta ing Fatihah, agar dia dapat menyelesaikan kewajiban Al-Fatihahnya tadi, takzirannya tadi. Wa ya jalan rumahku sapa masbuk ala tertibi sholati nafsihi ing atase urutan sholate awak dhewe ne masbuk. Dan dia nanti menyelesaikan, tinggal meneruskan runtutan sholatnya. Setelah dia mufaraqah, dia sempurnakan kewajiban Al-Fatihahnya tadi sampai selesai. Terus kemudian dia ruku, i'tidal dalam keadaan sudah terlepas dari imam sampai dia salam. Wa takunu lan ono apa mufaraqatuhu mufaraqae masbuk ono iku bi udrin tetap kelawan udzur, dan ini dianggap mufaraqah karena adanya udzur. Fima ing dalam perkara ya daru kang pertelo apa ma aidil halik hanan itu hale podo yalzamuhu ayanuyal mufaraqah. Maka dia tetap mendapatkan fadilahnya jamaah karena dia tertinggal dari imam mufaraqah sehingganya dalam keadaan ada udzur, sehingga dia tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Wa in qasara lan lamun to ceroboh to pepeko to sembrono sapa masbuk sembrono birtika bisa babi wujubiha kelawan ngelakoni sebab wajibe mufaraqah. Wa utawi sababu wujubiha iku istighaluhu ketungkule masbuk bisunnati kelawan sunnah anil fardi ngerekake saking fardu. Kalau dia sengaja ingin bisa mufaraqah dari imam, akhirnya dia baca iftitah, dia baca ta'awud, terus akhirnya kan dia diwajibkan ditakzir baca Al-Fatihah sesuai dengan kadar iftitah yang dia baca. Terus nanti akan timbul di mana kejadian imam mau sujud, dia masih dalam proses membaca Al-Fatihah. Akhirnya kan dia mufaraqah kan solusinya. Kalau emang dia sengaja untuk istighfar fi sunnah agar bisa mufaraqah, maka dia batal sholatnya. Ini syarat apa goyah, Mam? Wa in qasara. Oh, sudah. Wa in qasara halih sanajan to pepeka sapa masbuk. Wa in qasara halih, bukan lamun ya. Halih sanajan to. Wa in qasara halih sanajan to. Pepeka sapa masbuk bertika bisa babi wujubiya kelawan nglakoni sebab wajib mufaraqah.
Wa utawi sebab iku istighaluhu bi sunnati anil fardhi. Nah, meskipun ya tadi saya salah, saya kira ini adalah syarat. Meskipun dia tadi membaca sunnahnya, membaca iftitahnya, membaca ta'awudnya, agar dia bisa mengalami kejadian di mana dia diwajibkan untuk mufarokoh. Ya nggak masalah, tetap dia wajib mufarokoh dan dia dapat fadilahnya jamaah. Wa illam yastaghilan lamun ta ora ketunggul sapa al masbuku masbuk. Ba'da ikhrami ing dalem sawise takbiratul ikhrami masbuk. Ora ketunggul bi sunnatin kelawan kesunahan. Wala bi ghairian ora kelawan sakliyane sunnah. Bal bil Fatihati balik kelawan al-Fatihah. Wa raka'an rukuk sapa imamuhu imame masbuk. Ketika dia setelah takbir kan masbuk kan datang, imam sudah dalam keadaan baca surat, maka dia langsung tidak mau baca iftitah. Jelas dia nanti nggak dapat kesempatan baca al-Fatihah dan dia nggak pengen ditakzir. Dia tahu, akhirnya dia langsung baca al-Fatihah. Nah, setelah dia praktek melangsungkan al-Fatihah, tiba-tiba imam rukuk, ya maka dia bisa menghentikan Fatihahnya, langsung ikut rukuk bersama dengan imam. Nanti al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Qata'a mongko memutus, mongko megot sapa masbuk al-qira'ata ing qira'ah. Wa raka'an rukuk sapa masbuk ma'ahu sertane imam. Liyudrika supaya iso mendapati sapa masbuk, supaya iso metuki sapa masbuk ar-raka'ata ing sarakaat. Wa yatahammalu lan nanggung sapa al-imamu imam anhu saking masbuk. Nanggung bagiat al-Fatihati ing sekarine al-Fatihah. Dia takbir langsung baca al-Fatihah, dapat bismillahirrahmanirrahim saja, langsung imam rukuk, maka dia langsung rukuk. Lah alhamdulillah sampai akhir ditanggung oleh imam. Atau setelah takbir dia belum sempat baca al-Fatihah, langsung dia rukuk. Nah, maka semuanya Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dia dianggap menemukan satu rakaat. Au kullahu tawas kabehane al-Fatihah. Au kullahu tawas kabehane al-Fatihah. Illam yudrikhu. Lamun ta ora mendapati sapa masbuk, ditanggung semua Fatihahnya tadi. Illam yudrikhu, lamun ta ora mendapati sapa masbuk, lamun ta ora metuki sapa masbuk ku ing imam, illa fir ruku'i kejaba ing dalam keadaan rukuk. Atau datang langsung rukuk imamnya, maka dia langsung takbir, terus kemudian langsung dia rukuk, dapat satu tumakninah bersama dengan imam saat rukuk, maka dianggap menemukan satu rakaat. Lah Fatihahnya kan wajib, sudah ditanggung oleh imam seluruhnya. La fa illam yarka mangkala mento ora rukuk sapa masbuk ma'ahu sertane imam, fatathu mongko keliwat utawa ilang hu ing masbuk apa rakaatu rakaat. Ketika imam rukuk, dia takbir mau rukuk, imam sudah bangun, lah maka dia dianggap tidak mendapati satu rakaat. Bal wa batalat, bahkan lan batal, bahkan selain tidak dapat satu rakaat, wa batalat lan batal apa sholatuhu sholate masbuk inta khallafa lamun to tertinggal sapa masbuk liyuk mila supaya iso nyempurnaake sapa masbuk al-Fatihah ta ing al-Fatihah. Tertinggal ila ayyasro'a temeka maring yento tumandang sapa al-imamu imam, tumandang fil huwi ing dalem tumurun ila sujud maring sujud. Kalau dia takbir, imam sudah rukuk, malah dia memaksakan diri baca al-Fatihah, terus imam sudah i'tidal, imam mau sujud, kok dia belum segera rukuk, maka dia batal sholatnya. Selain nggak dapat satu rakaat, dia batal sholatnya. Karena kenapa? Ketika dia masih baca al-Fatihah, padahal dia tahu masbuk kok malah
apa seharusnya dia pilih opsi yang paling mudah kok, langsung rukuk sama dengan imam, dapat tumakninahnya, sudah dia beres dapat 1 rakaat. Malah dia pilih jalan yang sulit, dia baca Al-Fatihah, dia selesaikan, sebelum selesai imam sudah mau sujud. Kalau dia belum selesai, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia dianggap tertinggal dua rukun dari imam, rukun fi'li. Nah, sehingganya dia dianggap batal sholatnya karena dia tertinggal dalam keadaan tidak punya udzur, yaitu tertinggal dari rukuk dan iktidalnya imam, mau sujud imamnya tertinggal 2 rukun, dia masih baca Al-Fatihah, malah seperti itu dia, maka malah batal sholatnya. Faslon ay hadza faslun tawi ki kono fasal suci fi bayani idrakil masbuki ing dalem mertelaake oleh metu ini masbuk lirakaati maring sak rakaat atau lirakaati maring rakaat siji, mana rakaat suwiji. Waman utawi sabane makmum iku adroka lamun metu'i sapa man al imama ing imam al mutatahhira kang suci sapa imam mendapati rakian halih wong kang ruku'an kelawan rukuk mahsuban kang den wilang lahu keduwene imam au qariban min dzalika ruku'i wallahu a'lam.